Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang metode penentuan harga pokok persediaan dengan sistem pencatatan periodik. Oke, ini adalah contoh dari perhitungan untuk sistem pencatatan periodik terlebih dahulu. Berikut data pembelian dan penjualan PT Ada Apanya bergerak di bidang usaha jual beli mobil pada bulan Desember 2015. Tanggal 1 persediaan awal 20, harga pokoknya per unit adalah 4.000. Ini tidak perlu di jurnal. Kemudian tanggal 5 penjualan 14 unit, harga jual per unitnya adalah 5.000. Kemudian kita lihat jurnalnya, kita susun tanggal 5, ini sudah saya siapkan. Semua transaksi diasumsikan dilakukan secara tunai, maka kita menerima kas bertambah, kreditnya adalah penjualan juga bertambah sebesar 70.000, dari mana 14 kali 5.000 rupiah. Jurnalnya kas pada penjualan 70.000. Kemudian yang kedua tanggal 8 pembelian, saya kasih kode ini A karena ada 2 pembelian. Kuantitasnya 16, harga pokoknya 4.200. Ditambah biaya angkut, karena menggunakan FOB shipping point, maka yang menanggung adalah pembeli sebesar 7.800. Kita nanti jurnal keduanya, karena tunai berarti jurnalnya adalah pembelian 67.200 dari 16 unit kali 4.200, kemudian beban angkut pembelian 7.800, kreditnya adalah kas 75.000, 67.200 ditambah 7.200. Ingat, untuk sistem pencatatan periodik tidak ada pencatatan mutasi persediaan, maka di jurnal pun tidak ada pencatatan atau penjurnalan persediaan. Kemudian tanggal 20 penjualan 8 unit, harganya 5.000, berarti nanti kita akan menerima uang 40.000, 8 kali 5.000. Jurnalnya sama seperti transaksi tanggal 5, kas pada penjualan 40.000 rupiah. Sekarang tanggal 28 jual lagi 4, harganya 5.000 sama, maka jurnalnya kas pada penjualan juga 20.000 rupiah. Terakhir tanggal 31 pembelian yang B, yang kedua, 20 unit, harga pokoknya 4.400, biaya angkutnya adalah 2.000 rupiah. Maka jurnalnya pembelian 88.000 20 kali 4.400 ditambah bahan angkut, biaya angkut pembelian 2.000, maka kas yang harus dikeluarkan adalah 90.000 rupiah. Sekarang kita jumlah debit dan kredit harus balance. Nah, 295.000 rupiah. Berikutnya kita harus menyusun berapa persediaan akhir pada akhir periode. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menghitung HPP. Kenapa penting menghitung HPP? Karena HPP digunakan untuk menghitung laba nantinya. Nanti kita akan bahas untuk masing-masing metode, baik FIFO
LIFO maupun rata-rata untuk yang sistem pencatatan periodik. Oke, susunannya hampir sama untuk perhitungan persediaan akhir. Kita mulai dari menghitung persediaan awal. Datanya sudah diketahui, ini kita masukkan unitnya dari soal ya. Unit, harga, dan total. Persediaan awal 20, harga pokoknya 4.000. Maka totalnya 80.000. Kemudian pembelian yang pertama. Nah, bisa dilihat ini agak berbeda. Kan di sini harga pokoknya 4.200. Kemudian di perhitungan persediaan akhir harga pokok menjadi 4.688. Kenapa berbeda? Karena ditambah dengan beban angkut pembelian. Nah, ini cara perhitungannya. Bagaimana menghitung harga per unit yang sudah ditambah dengan biaya angkut pembelian. Caranya adalah unit yang dibeli 16 dikalikan dengan harga per unitnya 4.200 ditambah beban angkut 7.800 dibagi jumlah unit yang dibeli 16, maka ketemu 4.687,5. Ini dibulatkan. Kemudian pembelian lagi, jadi dikumpulkan semua persediaan awal ditambah pembelian. Pembelian yang kedua, cara menghitungnya sama, tinggal dimasukkan unit yang dibeli 20, harga pokoknya 4.400 ditambah beban angkut 2.000 dibagi 20, ketemu 4.500. Nah, kalau sudah semua pembelian dimasukkan, maka dijumlahkan dulu. Tersedia dijual namanya selama satu periode. 20, 16, 20, total tersedia untuk dijual 56. Total keseluruhan 245. Kemudian terjual berapa unit? Tinggal dijumlahkan. 14 ditambah 8 ditambah 4. Selama satu periode terjual 26 unit. Maka yang tersisa nanti adalah 30 unit. Nah, karena metodenya adalah FIFO, dengan asumsi bahwa barang yang terjual adalah dari unit yang pertama kali dibeli, ya, jadi yang terjual ini unit pertama, maka persediaan akhirnya adalah unit-unit yang terakhir. 30 ini kita cari nantinya, ya, 30. Kita ambil dulu yang unit 20 harga 4,5, kita masukkan ke sini. Kemudian masih kurang 10. Karena total persediaan akhirnya adalah 30. Jadi kurang 10 kita masukkan dari pembelian A. 16 kali 4.688. Kita hanya butuh 10. Kita kalikan, kemudian kita jumlahkan. Oke, itu yang FIFO. Sekarang yang LIFO. Nah, yang LIFO perhitungannya sama hingga tersedia untuk dijual. Ya, sama, tidak ada bedanya. Persediaan awal ditambah pembelian, ketemu tersedia dijual, dikurangi dengan unit yang terjual juga sama, sisanya juga sama 30. Nah, 30 ini yang membedakan dengan FIFO. Persediaan akhir kalau FIFO diambil dari unit yang baru, kalau LIFO diambil dari unit yang lama. Maka kita ambil dulu dari unit persediaan akhir. Kita masukkan
20 kali 4.000 ketemu 80.000 kurang 10 berarti kalikan unit 4 dengan harga 4.688. Totalnya 30 unit. Keseluruhan persediaan akhir 126.807. Sekarang adalah metode rata-rata. Nanti metode rata-rata ada dua, sederhana dan tertimbang. Sama untuk perhitungan barang tersedia untuk dijual, ya, ketemu Rp245.000. Hanya saja kalau metode rata-rata kita harus menghitung harga rata-ratanya terlebih dahulu. Ya, caranya untuk yang rata-rata sederhana adalah yaitu rata-rata harga persediaan per unit. Jadi di sini ada 3 harga persediaan per unit. Ketiga ini kita harus rata-ratakan. 4.000 ditambah 4.687,5 ditambah 4.500 dibagi 3. Maka ketemu harga rata-rata 4.396. Kemudian persediaan akhirnya menjadi 30. 56 kurangi 26 sama seperti yang sebelumnya. Dikalikan harga rata-rata 4.396, maka totalnya adalah 131.875. Nah, bedanya apa dengan rata-rata tertimbang? Untuk yang rata-rata tertimbang, untuk menghitung harga rata-ratanya yaitu dari barang tersedia untuk dijual total dibagi dengan barang tersedia untuk dijual unit. Rp245.000 dibagi 56, maka ketemu 4.375. Maka persediaan akhirnya bisa diketahui 30 unit, harga rata-ratanya adalah 4.375, maka totalnya adalah 131.250. Selesai. Sekarang kita bisa membandingkan laba kotor dari masing-masing metode. Ya, karena persediaan akhir masing-masing metode memiliki nominal yang berbeda. Penjualan bersih sama Rp130.000. Dari mana? Bisa diketahui dari jurnal di sini atau buku besar bisa lebih tepatnya. Penjualan 70.000 ditambah 40.000 ditambah 20.000, 130.000 ditambah pembelian ini 80.000 dari data yang di atas. Nah, ini tinggal mindahkan. Rp80.000 ditambah, ini dilebarkan dulu. Nah, pembelian 155.200 dari jurnal atau buku besar. 67.200 ditambah 88.000 ditambah dengan biaya angkut pembelian 9.800 dari jurnal juga 7.800 ditambah 2.000 ketemu 9.800. Maka tersedia untuk dijual harus sama dengan perhitungan yang di atas tadi, Rp245.000 sama untuk semua metode. Yang membedakan tadi sudah saya sampaikan adalah persediaan akhir. Persediaan akhir ini dari perhitungan sebelumnya. Nah, ini
Nah, 136.875 untuk yang Vivo sudah saya pindahkan semua. Livo 126, rata-rata sederhana 131, 875 tertimbang 131.250. Maka HPP-nya bisa dihitung dari mana? Tersedia dijual 245 dikurangi persediaan akhir. Vivo 108, Livo 118, rata-rata 113 masing-masing. Sehingga laba kotornya dari penjualan bersih dikurangi HPP. 130.000 dikurangi HPP untuk yang Vivo 108, Livo 118, rata-rata 113. Sehingga laba kotor untuk yang Vivo paling tinggi. Kenapa? Karena HPP-nya paling rendah, persediaan akhirnya paling tinggi dari keempat metode ini. Sebaliknya, Livo laba kotornya paling kecil. Kenapa? Karena HPP-nya paling rendah, persediaan akhirnya paling rendah. HPP-nya paling tinggi, ini maaf ya. Sedangkan rata-rata biasanya di antara Vivo dan Livo. Nah, kesimpulannya adalah biasanya para investor itu berharap bahwa perusahaan yang mereka miliki itu menghasilkan laba yang tinggi. Ya. Namun untuk menghindari pembayaran pajak yang tinggi, itu biasanya para perusahaan itu berharap memperoleh laba yang rendah. Maka dari itu sejak 2008 tidak lagi diperbolehkan menggunakan Livo dengan alasan salah satunya adalah jika seluruh perusahaan di Indonesia itu menggunakan Livo, maka penerimaan negara dari sektor pajak juga cenderung rendah karena laba kotor yang dihasilkan setiap perusahaan rendah. Itulah penjelasan dari perhitungan HPP dan persediaan akhir